kami mohon para peserta Musyabaqah Tilawatil Quran cabang Syarhil Quran untuk bersiap-siap dan kami undang untuk berada di pelataran masjid. Dan kami mohon dengan hormat kepada Bapak Ibu Dewan Hakim untuk duduk di tempat Dewan Hakim yang telah disiapkan oleh panitia. Sekali lagi untuk para peserta Musyabaqah Tilawatil Quran cabang Syarhil Quran untuk bisa berada di teras masjid. Cek kami sekali lagi sampaikan kepada peserta untuk mengambil tempat di Sarambih Masjid karena sebentar lagi ada penjelasan dari Dewan Hakim kaitan dengan tata tertib pelaksanaan Musyabaqah Syarhil Quran. Sekali lagi kami sampaikan kepada grup Syarhil Quran untuk mengambil tempat di samping Serambi Masjid. Suruh duduk, ambil siap kursi. Siapkan kursi dulu. Supaya jelasnya sekali. Ya, Pak. Supaya penjelasan sekali. Supaya penjelasan sudah. Oh iya boleh. Yang kami hormati para ofisial, kafilah, serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'mati ikhwana. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya lah maka pada sore hari ini
kita bisa berjumpa di tempat ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam, semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu Dewan Hakim yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, sebelum kita mulai, mari kita buka dulu dengan sama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami serahkan mic kepada Bapak mulai melaksanakan lomba ini. Kepada Bapak Dewan Hakim disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para peserta yang kami hormati, para ofisial, para pendamping, para pelatih yang kami hormati, singkatnya hadirin yang kami muliakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmatnya, taufik dan hidayahnya, maka final Syarhil Quran dapat dilaksanakan pada sore hari ini. Mudah-mudahan pelaksanaan final sore hari ini berlangsung dengan aman dan dapat menghibur kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Para peserta yang kami hormati, pada pelaksanaan babak final ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada para peserta sekalian, bahwa materi yang akan ditampilkan di dalam babak final ini adalah salah satu dari dua materi yang telah diserahkan pada babak pengisian kemarin. Oleh karena itu, maka kami harapkan kepada para panitia untuk menampilkan materi yang telah diserahkan oleh peserta pada penampilan yang pertama. Yang kedua, cara penilaiannya masih berlangsung sama seperti pada babak pengisian. Pertama adalah di depan para peserta ini sudah ada 4 dewan hakim. Pertama adalah dewan hakim bidang tilawah, yang kedua adalah dewan hakim bidang terjemah dan materi syarahan, dan yang ketiga adalah bidang penghayatan dan retorika. Adapun objek penilaiannya masih sama dengan penilaian pada babak pengisian. Waktu penampilan perlu kami sampaikan bahwa waktu penampilan setiap regu diberi waktu tampilan minimal 15 menit dan maksimal 20 menit. Oleh karena itu, maka telah ada di depan para peserta ini ada 3 lampu isyarat. Yang pertama adalah lampu isyarat warna hijau. Coba dinyalakan, Pak. Hijau. Bisa lihat tidak ini? Lampu hijau bisa kelihatan, Ustaz? Atau lihat tempat yang tidak ada sinarnya? Lihat, coba Ustaz lihat. Ya.
Lampu hijau bisa dilihat tidak? Pensaranya ada di tengah ya. Kelihatan hijaunya Ustaz? Ya, kalau tidak kelihatan dibantu dengan bel. Kelihatan ya Ustaz ya? Ya. Yang pertama adalah lampu isyarat warna hijau dinyalakan maka pensara akan segera dimulai. Yang kedua, lampu kuning. Ya. Kuning tapi nampaknya seperti putih. Kalau kuning itu berarti tanda waktu akan berakhir kurang lebih 5 menit sebelum berakhir. Dan lampu merah itu diharapkan peserta segera menuju pada terakhir, dan kalau bisa berakhir dengan lampu merah, karena itu sudah masuk pada menit ke-15, antara 15 sampai 20. Jadi saya ulangi, kalau masuk pada tanda lampu merah, peserta diharapkan untuk segera berakhir. Nah, itu Bapak dan Ibu sekalian, beberapa catatan yang kami sampaikan ini masih sama dengan yang kemarin, tetapi kalau nampaknya lampu tidak terlalu kelihatan, nanti bisa dibantu dengan bel pencet bel. Masih ada belnya? Enggak ada belnya. Iya. Kalau begitu kita tetap menggunakan lampu, Ustaz. Saya kira itu beberapa hal ini menjadi catatan yang dapat kami sampaikan kepada para peserta untuk memperhatikannya. Yang terakhir, untuk para penonton, para support, kami harapkan supaya pemberian support sebaiknya dilaksanakan pada awal peserta itu berada di atas panggung, dan yang kedua adalah kalau bisa berakhir mereka sudah menyampaikan salam, sehingga jangan sampai dengan tepuk tangan, teriakan support itu dapat mengganggu jalannya perlombaan. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita ambil perlombaan ini bukan hanya semata-mata mencari juara, tetapi kita ingin mendapatkan qori dan qoriah terbaik di dalam Sarhil Al-Quran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dewan Hakim yang telah memberikan arahan. Selanjutnya kita mulai dengan pemanggilan peserta. Beli benang di kota Paris, beli pisang di Australia. Selamat berjuang para finalis, semoga pulang membawa piala. Ya, mantap. Bapak Ibu Dewan Hakim yang terhormat, peserta hadirin yang berbahagia, kami panggil finalis pertama dengan nomor SQ 461. Finalis dengan nomor SQ 461 disilahkan. Cek, 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 1 2.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang maha pengasih, maha penyayang, yang tak pernah pilih kasih, yang tak pernah pilih sayang, yang nikmatnya selalu terkucur tak terbilang. Dan karena nikmat itulah kita dapat bertatap muka, beradu pandang di acara yang penuh kasih sayang ini. Salawat serta salam tetap dicurahkan kepada putra Abdullah junjungan alam. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari masa kegelapan menuju masa yang terang benderang, yang diterangi oleh iman, Islam dan ihsan. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang kami hormati, perkembangan dan kemajuan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Bersamaan dengan perkembangan Islam, modernisasi juga berkembang di tengah masyarakat dengan membawa beragam dampak positif atau negatif yang membuat manusia semakin jauh dengan nilai-nilai ketuhanan. Oleh karena itu, sebagai salah satu kepercayaan dan penganut terbanyak di dunia, Islam hadir sebagai pengontrol di segala kekacauan tersebut. Melalui moderasi beragama Islam, membangun sikap saling menghormati antar pemeluk agama Islam, tidak terlalu mencintai kehidupan dunia, mengontrol diri untuk menyeimbangkan kehidupan dunia dan di akhirat, serta bagaimana bersikap moderat di tengah kaum muslimin. Johann Wilhelm Scott mengartikan modernisasi sebagai penerapan ilmu pengetahuan pada segala bidang kehidupan dan aspek kemasyarakatan. Aspek yang paling menonjol perkembangan dari proses modernisasi ialah bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu cara yang dapat diterapkan dalam mengatasi disharmoni kehidupan masyarakat Indonesia adalah moderasi beragama. Dengan moderasi, suatu masalah akan teratasi dengan tetap. Menjunjung tinggi nilai toleransi, Saling menghargai, saling meyakini kepercayaan masing-masing tanpa ingin lebih unggul satu sama lain. Selain itu, modernisasi juga berkembang di tengah masyarakat dengan membawa beragam dampak positif atau negatif. Dari persoalan singkat di atas, dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan sebuah syarahan dengan judul Implementasi Moderasi Beragama dalam Seluruh Sendi Kehidupan, dengan landasan Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
dengan menyebut asmamu ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang berbuat kerusakan. Hadirin yang kami hormati, dalam ayat ini Allah memerintahkan manusia bekerja dan berusaha untuk kepentingan urusan dunia dan ukhwarinya secara seimbang. Tidak boleh orang mengejar dunianya searifan untuk menciptakan keseimbangan dalam dirinya dan kehidupannya, berupa keseimbangan intelektual dan berdedikasi, hati nuraninya, jasmani dan rohani, serta keseimbangan dunia dan akhiratnya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang kami hormati, moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama yang tidak ekstrim, ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian atau hate speech, hingga runtuhnya hubungan antar umat beragama merupakan problema yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Kalau dianalogikan, modernisasi adalah gerak sebaliknya menjauhi pusat atau sumbu yang begitu juga sebaliknya. Ekstremisme adalah gerak sebaliknya menjauhi pusat atau sumbu menuju sisi terluar secara ekstrim, berupa hadirin yang kami hormati, moderasi beragama sesungguhnya merupakan problema yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin Sadaqallahul azim.
Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang kami hormati, dari syarahan ini dapat disimpulkan bahwa antar saudara demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri semangat kepada nomor SQ 461. Bapak Ibu Dewan Hakim yang terhormat, hadirin dan para finalis yang berbahagia, kami panggil peserta finalis berikutnya dengan nomor SQ 463. Finalis dengan nomor 463 kami undang naik ke atas panggung. Tolong mic yang di sebelah kiri. Tes, mic, tes. Tes. Tes, mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ja'ala fariqattihadul asimah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang kami muliakan. James Monroe dengan doktrinnya American is un-American telah menganggap bahwa bangsa Amerika paling baik dari bangsa lain. Benito Mussolini dengan ajarannya fasisme Italia merasa bahwa bangsanya lebih baik dari bangsa yang lain. Ternyata Amerika dan Italia adalah dua negara yang sangat diskriminatif terhadap kemajemukan warganya. Itulah potret diskriminasi yang terjadi di belahan dunia saat ini. Dalam konteks Indonesia, kerukunan berbangsa dan bernegara telah terusik oleh hadirnya intoleransi dalam kehidupan beragama. Perusakan tempat ibadah yang sering terjadi di banyak tempat menegaskan betapa intoleransi lintas agama masih menjadi momok di negeri kita, Indonesia, terlepas apa yang menjadi motif perusakannya. Namun kita sepakat bahwa tindakan anarkis dengan tameng agama itu seharusnya tidak terjadi di negeri yang menjunjung tinggi kerukunan dalam beragama. Namun kita sepakat bahwa tindakan anarkis dengan tameng agama itu seharusnya tidak terjadi di negeri yang menjunjung tinggi kerukunan dalam beragama. Sepertinya kita perlu melirik falsafah milik suku Bali, la'alla as-sawab. Masjid adalah rumah kami, namun digunakan oleh saudara-saudara kami yang beragama Islam. Begitulah sikap toleransi masyarakat Bali sebagai sebuah kearifan lokal dalam menjunjung tinggi kerukunan dan kemajemukan. Berangkat dari paparan di atas, izinkan kami membawakan sebuah syarahan dengan judul Merawat Kerukunan Umat dalam Bingkai Kebinekaan, dengan landasan dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim Aku berlindung diri kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha
Maha Penyayang. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang kami hormati. Agama adalah persoalan yang substansial dalam kehidupan manusia. Sejak pertama terlahir ke dunia, manusia sudah terikat kontrak ilahiyat untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Inilah yang menjadikan manusia selalu mencari realitas kebenaran mutlak yang pada akhirnya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aneka ragam agama yang ada di tengah kehidupan umat manusia adalah bukti bahwa Allah adalah Tuhan untuk segenap umat beragama. Oleh karena itu, dibutuhkan kedewasaan dalam beragama untuk tidak saling mencela sesembahan, menghina tradisi beragama, karena hakikatnya akan mencederai batin keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya, Quran surah Al-An'am ayat 108 yang berbunyi, ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Ibnu Katsir dalam tafsirannya terhadap ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melarang umat Islam untuk memaki Tuhan orang-orang musyrik, walaupun ada nilai kemaslahatan dalam makian tersebut, sebab akan terdapat mafsadah atau kerusakan yang jauh lebih besar karena akan tercipta saling menghujat. Larangan Allah ini mengingatkan kita betapa perlunya merawat kehidupan berbangsa dan bernegara yang berbineka ala Indonesia. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang umat Islam untuk memaki Tuhan orang-orang musyrik, walaupun ada nilai kemaslahatan dalam makian tersebut, sebab terdapat mafsadah atau kerusakan yang jauh lebih besar karena
akan tercipta saling menghujat. Larangan Allah ini mengingatkan kita betapa perlunya merawat kehidupan berbangsa dan bernegara penuh dengan nuansa harmonis, dengan mengesampingkan problem-problem keumatan yang bersifat pragmatis belaka. As-Syahid Syahidina Qulub dalam kitabnya At-Tafsir fi Zilalil Quran menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan umat beragama perlu membangun kedewasaan sosial, tidak harus menghujat, mengejek tapi mengajak, untuk mengedepankan nilai-nilai kerahmatan sosial penuh santun, wibawa dan saling menghargai. Meretas kerukunan umat beragama adalah hal event di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara yang berbineka ala Indonesia. Kebinekaan adalah sebuah keniscayaan yang ditakdirkan oleh Allah untuk Indonesia, agar kita saling mengenal, merawat cinta kasih, saling menyayangi, menghormati. Karena kondisi manusia dalam terminologi Islam adalah makhluk Tuhan yang tercipta dan terlahir untuk saling menyayangi dan saling menghormati. Oleh karena hal tersebut bertentangan dengan roh kebangsaan yang menganut falsafah Bhinneka Tunggal Ika. Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya Quran surah Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله يحب إن إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah
ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang kami hormati. Pentingnya membangun bangsa yang harmonis dan bersahaja seharusnya menjadi kesadaran seluruh elemen bangsa. Kesadaran ini dalam praktisnya dapat terwujud bila seluruh anak negeri memiliki kesadaran yang utuh, bersatu padu, bergandeng tangan mewujudkan Indonesia yang berbineka tunggal ika. Sudah saatnya sekat agama yang seringkali dijadikan pembatas ekstremis hendaknya diakhiri dan diganti dengan sikap tasamu demi kebaikan bersama untuk kemajuan bangsa. Insya Allah, jika negeri ini kita sesama anak negeri hidup penuh harmonis dan kasih sayang, maka Indonesia akan tampil sebagai sebuah negara besar yang menjaga perilaku ekstremis dan diskriminatif untuk setiap umat beragama. Karena hal tersebut bertentangan dengan roh kebangsaan yang menganut falsafah Bhinneka Tunggal Ika. Marilah kita simak kisah inspiratif berikut. Ketika Asma bin Abu Bakar Asy-Siddiq menceritakan bahwa ibunya yang ketika itu masih musyrikah berkunjung kepadanya, maka ia pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, "Bolehkah saya menjalin hubungan baik dengan ibu saya?" Maka Nabi menjawab, "Ya, jalanilah hubungan baik dengannya." Diriwayatkan Bukhari Muslim. Masih dalam cerita yang sama, bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, ia didatangi pemuka Yahudi dan Nasrani untuk konsultasi urusan pemerintahan. Maka pada saat hari kebaktian, mereka disilahkan oleh baginda Nabi untuk melakukan ibadah di Masjid Nabawi ketika itu. Inilah potret kehidupan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah contoh bagaimana Islam merawat kebersamaan, menjalin silaturahim dalam bingkai kemajemukan dan pluralis tanpa memandang agama dan keyakinan. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia. Sebagai simpulan yang dapat kita petik dari pensyarahan kami adalah, yang pertama, di tengah kehidupan bangsa yang plural, kerukunan umat beragama menjadi pijakan utama untuk merajuk persatuan dan kesatuan bangsa dalam semangat kebinekaan. Yang kedua, sikap tasamuh atau saling menghargai dalam perspektif Islam adalah bagian dari cara untuk membumikan nilai kerahmatan Islam kepada sesama umat manusia. Insya Allah, jika negeri ini kita sesama umat bersama menyebarkan kasih sayang tanpa membungkus dengan balutan kedengkian, saling menghina, maka akan terwujudnya Indonesia yang penuh kedamaian. The Indonesia of Peace, negeri yang makmur, baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur, negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Akhirnya kami tutup dengan sebuah pantun. Beli sukun jumlahnya 5, Semua gurih saat dirasa, Jika rukun dengan sesama, hidup nyaman akan terasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Mana supporternya? Mana tepuk tangannya? Terima kasih. Baik Bapak Ibu Dewan Hakim yang saya hormati, hadirin finalis yang berbahagia. Finalis berikutnya dengan nomor SQ 451.
kepada finalis dengan nomor 451 disilahkan. Tes. Tes. Tes, tes. Beta janji, beta janji, beta janji, beta janji, beta jaga hati untuk selamanya. Beta janji akan setia hanya untuk kejujuran. Ini cinta yang beta punya dari relung hati jiwa. Cuma per Allah sajalah cinta ini abadi selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dewan Hakim yang kami hormati, rekan-rekan muda yang kami banggakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami cintai. Paul Virilio, seorang filosof yang terkenal dengan pemikiran mengenai kecepatan, mengatakan bahwa jarak antar satu negara dengan negara lainnya sekarang ini tidak lagi menjadi penghalang untuk seseorang mengetahui apa yang terjadi di belahan dunia lainnya. Hal ini disebabkan oleh efek kecepatan penerimaan arus informasi dan komunikasi melalui teknologi elektronik digital atau internet, sehingga menyebabkan batas waktu dan jarak tidak lagi berarti apa-apa. Saat ini orang bisa berkomunikasi dengan keluarga, teman atau koleganya di wilayah manapun dalam hitungan detik. Teknologi telah menghancurkan batas-batas ruang, waktu dan kecepatan. Perkembangan internet memberikan dampak positif, yaitu menjadi alat kebebasan berpendapat, memenuhi kebutuhan, mengaktualisasikan diri, bahkan bisa dijadikan sebagai lawan usaha dan bisnis. Namun sayang hadirin, di sisi lain perkembangan internet mempunyai dampak negatif yang sangat dahsyat. Akibat penyalahgunaan internet ini, seseorang bisa menciptakan kebohongan dan propaganda atau hoax melalui media sosial yang mengakibatkan terjadinya konflik. Oleh karena itu hadirin, maka tergugah hati kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Konsep Al-Quran dalam menyikapi hoax, dengan landasan Al-Quran surah An-Nur ayat 11 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Aku berlindung diri kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil sebagian besar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapatkan azab yang besar pula. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, asbabun nuzul ayat ini tak lain karena adanya tuduhan zina yang ditunjukkan kepada Aisyah ketika ia akan pulang menuju Madinah bersama pasukan muslim. Di tengah perjalanan, Aisyah merasa kehilangan kalungnya. Namun saat ia mencari kalungnya, para pasukan muslim malah meninggalkannya dan mengira bahwa Aisyah sudah bersama mereka. Aisyah pun kebingungan dan ia tertidur karena merasa sangat mengantuk. Setelah beberapa lama, seorang sahabat bernama Safwan bin Al-Mu'attal Al-Sulami Al-Dahwani melihatnya dan sontak mengucapkan inna lillahi, kemudian langsung mengantarkan Aisyah pada rombongannya. Setelah kejadian itu, beberapa dari umat muslim malah beramai-ramai menceritakan dan menyebarkan berita bohong tentang Aisyah. Hingga selama sebulan itu pun Aisyah merasa ada yang berbeda dari Rasulullah terhadap dirinya. Ia pun pasrah berdoa mengadu kepada Allah atas apa yang terjadinya. Allah turunkan Al-Quran surah An-Nur ayat 11 untuk menjawab kegelisahannya. Hadirin, Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Muhammad Ali Al-Syaikh dalam tafsir Muyassar menjelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong, yakni tuduhan terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dengan tuduhan zina, mereka adalah dari golongan orang yang dinisbatkan kepada kalian, wahai kaum muslimin. Janganlah kalian mengira bahwa kutipan mereka buruk bagi kalian, namun ia adalah baik bagi kalian. Dari penjelasan di atas
dapat diambil sebuah pelajaran bahwa sebenarnya kasus hoax yang melanda Indonesia akhir-akhir ini bukanlah sesuatu hal yang baru, namun jauh sebelumnya pada masa Rasulullah pun sudah beredar serupa berita hoax itu sendiri. Menanggapi hal ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban kepada umat muslim untuk tidak berbuat kerugian dalam menyebarkan berita bohong. Al-Quran pun juga mengancam umatnya yang ikut andil dalam menyebarkan berita bohong padahal belum mengetahui kebenarannya. Ancaman Allah betul-betul ditunjukkan kepada orang-orang yang terlibat dalam penyampaian berita hoax, baik yang sudah mengetahuinya maupun belum mengetahuinya, karena berkaitan dengan hancurnya keharmonisan hubungan antar sesama manusia. Hadirin, Indonesia merupakan negara nomor 1 penghasil serangan cyber terbesar di dunia, yaitu sekitar 4.200 serangan per hari. Terbukti hadirin, sepanjang tahun 2021 Kementerian Kominfo telah melakukan dan menemukan pemutusan akses terhadap 565.449 konten negatif. Mereka juga telah mengklaim dan melakukan debanking untuk penerbitan kasus terhadap 1.773 misinformasi dan disinformasi yang beredar di masyarakat. Na'udzubillahi min zalik. Sekarang timbul pertanyaan, sudahkah pemerintah Indonesia mengambil sikap dalam menangani kasus hoax yang semakin marak di negara ini? Kita patut berbangga, semenjak tahun 2008 pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 yang mengatur tentang berita bohong dan hukuman pidana bagi pelakunya. Pada tahun 2016 dikeluarkannya Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Bahkan pada tahun 2021 Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate meluncurkan Gerakan Nasional Literasi Digital atau GNLD untuk menekan penyebaran berita hoax di media sosial melalui 4 modul literasi digital, yakni budaya bermedia digital, aman bermedia digital, etis bermedia digital, dan cakap bermedia digital. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam menangani kasus hoax yang semakin marak di Indonesia. Lalu, bagaimana anjuran Al-Quran dalam menyikapi peredaran hoax di negara ini? Sebagai jawabannya, mari kita dengarkan firman Allah, Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang
orang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan satu kaum karena kebodohanmu, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Maha benar Allah dengan segala keagungan firman-Nya. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, dalam ayat tersebut terdapat kalimat fatabayyanu. Di sini terselip sebuah pesan bahwa perlunya mencari kebenaran sebelum mengambil sebuah kesimpulan. Tabayyun merupakan salah satu dasar ditetapkan agama dalam kehidupan sosial, sekaligus sebagai tuntunan yang sangat logistik bagi penerimaan suatu berita. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah menjelaskan bahwa banyaknya orang yang membawa satu berita tidaklah menjamin kebenaran dari berita tersebut. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau orang-orang yang melanggar syariat Allah datang membawa satu berita, maka periksalah dan telitilah terlebih dahulu kebenarannya, agar kalian tidak melimpahkan musibah kepada suatu kaum yang kemudian hari kalian akan menyesali tindakan kalian itu. Ismail bin Umar Al-Quraisy bin Kathir Al-Basri Al-Dimashqi dalam tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukmin untuk memeriksa dengan teliti berita dari orang fasik, dan hendaklah mereka berhati-hati dalam menerima berita tersebut. Jangan menerima begitu saja, yang akibatnya dapat merusak hubungan antar sesama. Hadirin, dari penyampaian tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa informasi hoax di media sosial merupakan fenomena yang mengancam ukhuwah Islamiyah dalam berbangsa dan bernegara. Kebohongan konten-konten di jagat maya memberikan dampak negatif yang signifikan, yaitu membuat konten-konten provokatif, propaganda, dan memutarbalikkan fakta. Oleh karena itu hadirin, langkah yang tepat adalah melakukan tabayyun ketika membaca dan menerima suatu berita. Dan pada akhirnya kami mengajak saudara-saudaraku sekalian, Wahai saudara-saudaraku orang Kupang, mari katong jadikan Al-Quran sebagai katong pedoman hidup. hai saudara-saudaraku orang Adonara, Aba Emma Opunana Kakak Aring, Pai, jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup tite wahangkae. wahai saudara-saudaraku orang Alor, dai ke tite hama-hama paha Al-Quran sebagai titeng pedoman hidup. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Demikian syarahan singkat kami akhiri dengan sebuah lagu. Ku ingin kau tahu betapa hatiku ingin ungkapkan kejujuran. Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa, bersujud dan lalu aku meminta, semoga kita bersama. Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa, bersujud dan lalu aku meminta, semoga kita bersama dalam kejujuran. Walaupun sadiki tapi menghibur toh ko alona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Mana supporternya untuk Kabupaten Alor? Keren. Mana supporternya untuk Kabupaten Ende?
Dan satu lagi supporter untuk Kabupaten Lambata. Bapak Ibu Dewan Hakim yang terhormat, hadirin yang berbahagia, ketiga finalis merupakan putri-putri terbaik NTT. Finalis dengan nomor SK 451 merupakan peserta terakhir pada Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur cabang Syarhil Quran. Mari Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita tutup dengan melafadzkan hamdalah, istighfar dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Naik kuda di Pulau Sumba, kuda jantan dan juga betina. Insya Allah para peserta akan jadi daiyah Nusantara. Sampai jumpa di acara Musabaqah Tilawatil Quran ke-32 tahun yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penuh dengan apa juga deklamasi. Malu sana. Banyak orang di sana. تغير